Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kemudian berkumpul di sejengkal tanah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yaitu adalah masjidnya. Dan semoga langkah kaki dan ayunan tangan kita di sini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, untuk kemudian menuntut ilmu, untuk kemudian mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka sesungguhnya Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan jalan kita, jalan bapak semuanya, jalan ibu semuanya, jalan teman-teman semuanya, untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat berikan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah dan risalah beliau hingga akhir zaman. Di sini saya sebagai MC membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan daripada Ketua Tabligh Akbar, kemudian yang keempat acara inti yaitu kajian dengan tema The Power of Sedekah bersama beliau Ustadz Yusuf Helmi Ahmad. Beliau adalah pembina FKKD Tawangmangu, Forum Komunitas Keluarga Dakwah Tawangmangu. Kemudian acara yang keempat ada tim daripada penggalangan dana moderator, kemudian penutupan dan doa. Maka menginjak acara yang pertama, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh adik-adik TPA daripada Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marilah pertama kali yang paling utama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, serta nikmat-nikmatnya sampai detik hari ini terbukti kita bisa melangkahkan kaki kita mendatangi undangan dari Masjid Al-Ikhlas bekerjasama dengan Dapur Umat, yaitu takbir akbar yang diadakan oleh Dapur Umat. Saya ucapkan saya menghargai kepada semua yang hadir. Saya melalui beliau Ustadz Yusuf Helmi Ahmad, kemudian tamu undangan semua yang kita bisa sebutkan satu persatu, para jemaah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian akbar ini, yang mana Dapur Umat kali ini mengadakan takbir akbar biar dikenal oleh seluruh masyarakat Solo khususnya. Perlu saya sampaikan bahwasanya Dapur Umat Solo ini dulu warisan dari PSKS, yang mana pada waktu itu seluruh Indonesia terkena COVID, dan di Solo juga banyak yang terdampak. Kemudian yaitu punya gagasan PSKS mengadakan yang namanya Dapur Umat, dan pada waktu itu diberikan kita memasak dan berbagi nasi box atau nasi bungkus untuk semua yang terdampak COVID di Surakarta atau Solo Raya. Kemudian berjalannya waktu, COVID berlalu, Dapur Umat tetap melaksanakan apa yang dulu menjadi kebiasaan dan melanjutkan, yaitu dakwah dengan sosial, yaitu memasak dan berbagi. Dan pada waktu itu Dapur Umat Solo mengadakan agenda memasak dan berbagi 1000 nasi box selepas COVID. Berjalan cukup lama dan terbagi menjadi 2, yaitu ada Dapur Umat Kulon sama Etan. Dalam maksud kita bagi masaknya 2 tempat, 500 untuk Kulon, 500 untuk Etan. Yang di Kulon itu masaknya di JDS pada waktu itu, yang di Wetan kita masaknya di MUI. Dan setelah berjalannya waktu juga, Qadarullah Dapur Umat sempat vakum, dan kemudian kita mengadakan suatu pertemuan untuk gimana supaya Dapur Umat ini bisa berdiri lagi untuk melaksanakan dakwah sosial. Kemudian dengan inisiatif semua relawan yang ada di Solo, komunitas Muslim yang ada di Solo bersatu mengadakan Dapur Umat untuk dihidupkan lagi. Dan pada waktu itu tak lama terjadilah bencana yang ada di Semeru. Nah, itu pertama kali kita bergerak tanggap bencana. Kemudian Cianjur dan kemarin Demak. Nah, di sini Dapur Umat saya kalau boleh bisa beritahu, inti dari Dapur Umat ini yaitu yang pertama tanggap bencana. Kemudian untuk aktivitas sehari-harinya yaitu kita memasak dan berbagi. Sementara waktu ini kita 1 bulan memasak 2 kali, di Ahad kedua, di Kamis kedua
dan Kamis keempat. Nah ini bergilir. Awalnya kita mengadakan agenda yaitu support ke masjid-masjid yang mungkin kurang makmur. Terus kemudian kita ganti lagi support ke masyarakat yang kurang mampu. Terus kita kemarin barusan menyelesaikan yaitu kita support ke anak-anak TPA, penghafal Quran yang mungkin kurang diperhatikan pada semuanya. Padahal itu generasi kita. Nah, di sini mengapa kalau kita ada hormat hanya memasak 1 bulan 2 kali? Karena terbentuklah kita itu pada dana donatur yang belum begitu banyak yang masuk ke kita. Nah, makanya terbentuk. Dan juga pada waktu tangga bencana itu juga kita pasti terlambat datangnya karena kita harus cari dana dulu baru berangkat. Nah, kemarin setelah kita mempunyai gagasan gimana kalau kita sudah punya dana dulu, kalau nanti ada suatu bencana kita langsung berangkat. Nah, kemarin alhamdulillah sudah ada beberapa dana yang masuk, tapi mohon maaf kemarin itu kita mengurus rekening yang namanya dapur umat itu memang agak susah karena kita belum punya legalitas. Nah, itu PR bagi kita, baru kita upayakan tentang legalitas untuk bikin rekening yang namanya dapur umat. Mohon doanya pada teman-teman. Nah, mungkin itu dari saya tentang dapur umat. Saya tidak lupa mengucapkan jazakumullah khair pada semua donatur muslimin yang telah membantu dapur umat selama ini, serta para relawan yang kita kenal lelah selalu setiap ada panggilan untuk berangkat ke bencana selalu siap dan kita langsung berangkat. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon kepada semua yang telah menghadiri kajian akbar ini, mohon doanya semoga dapur umat selalu diberi keistiqomahan, selalu diberi kekuatan untuk menguri-uri yang namanya dapur umat ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, pakai ini aja. Agak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah tajlibur rizqa wa tudfi'u ghadabur rabbi wattaqa an maitatassu. Amma ba'du, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Takmir dan Bapak Ketua Dapur Umat, Bapak ini ya, Bapak Agung Nugroho ini yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka meningkatkan ilmu, menambah iman dan melakukan ibadah ketaatan.
Kata Ibnul Qayyim, 3 tadi nggak boleh berhenti dalam hidup. Itu 3 hal yang nggak ada pensiunnya. Nambah ilmu, meningkatkan iman, dan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan nikmat yang paling besar di dunia dan nikmat paling besar di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah, afdhalun ni'mah ba'dal iman al-afiyah. Nikmat yang terbesar di dunia ini setelah iman kepada Allah itu adalah sehat. Karena iman adalah sayyidun ni'amil akhirah, nikmat terbesar di akhirat. Kemudian sehat itu adalah sayyidun ni'amid dunia, nikmat yang terbesar di dunia. Lah kita dua-duanya dapat, ya beriman ya sehat. Ada yang beriman tapi ra sehat, ada yang sehat tapi nggak paham Islam, nggak beriman, sehingga kesehatannya untuk maksiat. Maka kita kumpul di sini juga sebagai tanda Allah menghendaki kita menjadi hamba yang baik. Dalam hadis yang dimulai dengan mayyuridillah bi khairan, siapa yang dikehendaki Allah jadi hamba yang baik, itu ada 3. Hadis itu sama mukaddimahnya, mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Yang pertama, siapa yang dikehendaki Allah bakal dipahamkan agama. Nah, cara Allah memahamkan agama dengan taklim, karena nggak ada orang yang ujuk-ujuk langsung berilmu tanpa belajar. Topo neng tempat keramat ya langsung jadi ulama, jadi syekh lor apa syekh kidul kaya ngono kuwi. Ya maka ilmu hanya bisa didapat dengan taklim. Kata Ibnu Mas'ud, innakum la tuladu aliman. Kalian enggak ada yang ujuk-ujuk langsung berilmu. Fa innamal ilmu bita'allum. Karena ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Yang kedua, ya hadis yang dimulai dengan mayyuridillah bi khairan, siapa yang dikehendaki baik itu adalah istakmalahu, dipakai banyak orang. Berarti tanda kalau Allah menghendaki baik ada 3 juga. Pertama, dipahami agama dengan ngaji. Berarti jenengan ngaji ini berarti dikehendaki oleh Allah Ta'ala jadi manusia yang baik. Yang kedua tadi dipakai banyak orang. Karena bisa jadi kita nggak paham agama, atau mungkin bukan dari pondok, tapi kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Orang sekampung kalau ada masalah apapun minta tolongnya dia. Kalau ampli rusak neng masjid dipakai dia. Mungkin dia nggak bisa ngimami, nggak bisa ngisi pengajian, tapi ya kalau ada acara pengajian itu yang sering kepake itu ya dia. Jemput ustadz ya dia, nyetel audio ya DE, sing gelari kloso bareng DE, kabeh DE. Wah, itu dikehendaki baik itu. Nah, yang ketiga apa? Orang itu kalau dikehendaki baik, Nabi mengatakan yusiba minhu, dia akan dikenakan musibah, sehingga dengan musibah ini kemudian sabar, akhirnya dosanya rontok. Kalau dosanya rontok, dia mati dalam keadaan bersih dari dosa, itu jaminannya surga. Karena Allah mengatakan walladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, apa jaminannya? Nanti disambut malaikat. Malaikat mengatakan udkhulal jannah bima kuntum ta'malun, monggo silahkan masuk surga tanpa mampir. Kalau dia beriman tapi dia masih membawa dosa ketika mati, walaupun dosanya kecil Pak, maka dia masuk surganya tetap mampir di neraka itu. Karena syarat masuk surga harus bersih. Ayatnya tadi syarat masuk surga kan thayyibin, harus bersih dari dosa. Lah kadang jenengan milih diresiki dosa itu di dunia apa di akhirat? Kalau di dunia cara ngeresiki dosa itu dengan tobat istighfar, atau yang kedua dengan amal soleh itu juga ngeresiki dosa, atau yang ketiga dengan musibah itu tadi. Nah, kira-kira jenengan milih pundi? Dadi wong apik dikasih ilmu, apa dipakai banyak orang, apa dikasih musibah? Wis ngono wae kok ketoke ora fokus-fokus to jenengan iki. Kan tadi Allah kalau menghendaki baik pilihannya 3, dipahamkan agama, apa dipakai banyak orang, atau yang ketiga kena musibah. Lah orang-orang yang dia itu nggak mau baik dengan dikasih ilmu, kon ngaji ra gelem, kon amal soleh ra gelem, akhirnya dibaikkan Allah dengan cara dikasih musibah. Bahasan kena stroke lagi apik wong iki. Maune pas sehat ra gelem salat, bahasan stroke lagi salat. Salatnya nunggu disetroke ya kaya ngono kuwi. Jamaah rahimakumullah, di malam hari ini ya saya
amanai panitia untuk menyampaikan tema berkaitan dengan dahsyatnya sedekah. Tadi di mukadimah saya sampaikan satu hadis ini sebagai mukadimah untuk start materi ini, karena saya dibatasi waktu ojo suwe-suwe ya toh. Tur ya iki pathokane engko nek sikilku keju langsung tak tutup. Itu saya pengen sampaikan hadis ini saja. Karena hadis yang tadi saya sampaikan, hadis dari Imam Muslim, itu Nabi sampaikan ketika menjelaskan ayat Allah di surat Al-Munafikun, ayat yang terakhir itu. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, kamu sedekahkan harta yang kamu miliki min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian, karena jenengan mesti mati. Ikhlas apa ora ikhlas, setuju apa ora setuju, mesti mati, mesti tua, mesti loro, mesti repot. Karena itu penghalang amal ya empat tadi. Maka mumpung iso, mumpung enom, mumpung sehat, mumpung seurip, itu segera untuk bersedekah, segera beramal soleh ya toh. Karena apa? Kalau nanti datang kematian mesti getun. Orang yang mati itu ketika sebelum mati meh mati, malaikat teko, itu dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mbok kematianku ditunda sedikit saja, mau ngapain? Kira-kira sik paling digetuni orang mati itu mau ngapain? Ternyata ayat itu mengatakan orang itu sik paling getun ketika mau mati itu ternyata ada dua. Pertama fa as-shadaqah, ngopo ndek ben enggak sedekah, dan yang kedua ya pengen beramal soleh, wis telat. Pengen beramal soleh, pengen beriman, pengen sedekah, bahasan wis kepepet mau mati kayak gitu itu. Mungkin yang jadi pertanyaan ngeten, kenapa sik paling digetuni wong mati itu kok sedekah? Orang sholat apa zakat apa ibadah yang lain, misalnya puasa apa haji. Misalnya dia dulu belum pernah puasa, belum pernah sholat, belum pernah haji, ngono ki kok ora haji sik. Ternyata ya, orang itu kok milih sedekah itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir gini Pak. Ada dua penyebabnya. Pertama bahwa sedekah itu amalan yang paling cepat sedunia. Karena nilai ibadahnya itu paling cepat memang. Nek sholat kan butuh waktu ya 10 menit paling orang. Pengajian ya butuh waktu setengah jam. Puasa malah sedino dari pagi sampai sore. Haji apa meneh malah 40 dino. Tapi kalau sedekah itu sebentar banget itu, orang menit-menitan, 0,01 detik. Nyo ngono tok kan cepet to kuwi. 0,1 detik ngono kuwi. Tapi pahalanya paling lama. Karena cara mentransfer duit biar awet dan resmi menjadi milik kita itu bukan disimpan tapi diserahkan kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan ma indakum yanfadu wa ma inda wabakin. Apa yang di sisi kamu mesti hilang dan apa yang di sisi Allah mesti kekal. Maka nek jenengan duwe barang pengen awet menjadi milik kita, ojo disimpen, ditumpuk, dijegloki, dikareti, nanti mati dipek wong liya, dan itu nanti yang bertanggung jawab di akhirat ya kita. Nek wong pinter Pak, caranya nek duit itu dipek dhewe gawa ning akhirat. Gitu kata Nabi, ada 3 golongan yang bodoh dan rugi. Siapa orang rugi dan bodoh? Di antara 3 golongan itu salah satunya adalah ghaniyun sakhih, orang kaya tapi pelit. Wong sugih nek pelit ki asline rugi terbodoh. Kenapa? Karena dia capek-capek golek duit, ya toh. Uripe entek liyane pontang-panting mosok masih jongkir balik walang kabut rene wengi golek duit. Oh, sampar kabeh le weh. Ya toh. Jadi uripe entek golek duit tapi dia enggak sempat menikmati duitnya. Engko nek entuk nggo disimpen, entuk meneh ditemplokke, entuk meneh digaplokke, habis itu mati. Bahasan mati sik menikmati orang lain, sementara sik tanggung jawab di akhirat dia. Ini bodoh apa rugi? Ditakoki malaikat, "Mas, uripmu nggih apa?" "Golek duit, Pak." "Nah, terus duitmu mana?" "Tak tinggal." "Loh, kok ditinggal?" "Nah, terus kok gawa ning akhirat?" "Mboten enten." "Nah, terus kok duitmu dipek sapa?" "Kirangan, paling di nggo rebutan cah-cah nika." "Oh, on kamu itu." "Lah kok iso-isone kamu golek duit kemudian duitmu cuma dinikmati orang lain?" Antum nek capek golek duit Pak, dinikmati. Makanya Allah itu sangat benci dengan orang yang pelit. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya pelit itu rugi untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Maka kaitan dengan ayat ini, kemudian Nabi mengatakan, ya, as-shadaqah, namanya sedekah itu
Ada 3 fadilah yang Nabi sebutkan paling tidak dalam hadis tadi. Pertama, tajlibur rizqa, akan mendatangkan rizki atau mancing rezeki. Yang kedua, tudfi'u ghadabur rabbi, sedekah itu akan meredam kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, sedekah itu adalah at-taqiyu min maitatis su, akan bisa menghindarkan kita dari kematian buruk. Kalau jenengan ngerti enek info ada orang mati caplok buaya, mati gejeglong nenggon sapi tank, enek sik mati catek macan, enek mati karena kobong apa gebledosan tabung gas, apa mati keseret sepur, kuwi mesti wonge pelit koyo ngono kuwi. Karena orang yang rajin sedekah kuwi matine mesti mulia. Wis to titenono nek ora percaya jenengan masale ditosia iki kaya ora patek percaya ngono lho. Aku nek ora dikon ngene yo jane ora rene lho iki aku iki. Ya toh. Tuh, yang kedua, orang itu kalau rajin sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Rezeki ngeten niki, penting niki. Namanya rezeki itu enggak cuma duit. Biasanya kita nganggap jenenge rezeki kudu duwite akeh, jenenge rajin sedekah engko mobile dadi apa alus-alus, dompete kandel-kandel, weteng pul, pulsa pul, kabeh pul, borong mesti. Karena rezeki itu ya tidak hanya duit. Kata Ibnu Abbas, nih beliau mengatakan bahwa rezeki ya itu ada 6 jenis. Laisal ghina ghinaul amwal. Namanya kekayaan juga tidak cuma duit. Beliau mengatakan al-ghina sittatul asya. Namanya rezeki atau kekayaan itu ada 6 jenis. Pertama apa? Itu yang paling bawah namanya ghinaul amwal, kekayaan finansial. Misalnya bangsa duit, sapi, sawah, omah, kemudian motor, terus itu finansial lah pokoknya. Itu nek digabung kabeh, misalnya kendaraan, rumah, sawah, sapi itu gabung kabeh, itu kekayaan yang paling rendah namanya ghinaul amwal. Ada kekayaan yang lebih tinggi, itu rezeki yang lebih tinggi dibanding harta. Apa itu? Ghinaul muru'ah, kekayaan rezeki berupa kewibawaan sosial. Kan ada toh orang kaya rapatnya terhormat. Ada orang kaya ya toh kemana-mana nggak ada sih ngampir ke. Kebalikannya ada orang itu rapatek sugih tapi mulia terhormat, kabeh do cium tangan, kabeh do munduk-munduk gitu. Ada kekayaan di atasnya lagi namanya ghinaul ahliyah, kekayaan keluarga, itu juga kekayaan yang lebih tinggi. Nah, sedekah itu akan mancing rezeki, itu bisa jadi rezekinya ya kekayaan kita dimudahkan, finansial dimudahkan, kemudian anak kita jadi nurut, kemudian istri jadi solihah, tetangga kita jadi baik, kemudian kendaraan jadi nyaman. Ya biasanya nek memang orang itu pelit, kuwi walaupun kendaraannya tahun nom, ngono kuwi ya setatarane sok-sok angel lho kuwi. Tapi orang nek rajin sedekah, ketoke Alphard mau dipanceri tahun 96, kuwi iso geret Avanza tahun 2017 lho kuwi. Jangan percaya mboten? Ceri tahun 96 mau munggah sarangan geret Avanza tahun 2017. Kudune tak foto kayak ceriku kayak ya toh. Iso geret kaya ngono kuwi. Ini masalahnya memang bagian dari bentuk rezeki itu ternyata enggak cuma duit. Kata Nabi ya ada 6 komponen rezeki yang itu akan menyempurnakan bahagia. Yang itu kalau kita rajin sedekah 6-6-nya ini akan diberi oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Tetangga yang baik, kemudian markab al-haniyah, kendaraan yang nyaman, kemudian maskan al-wasiah, omah yang luas, kemudian al-auladul abror, anak-anak kita nurut. Bisa jadi ya karena sedekah kita anak itu kemudian nurut. Jadi gini Pak, kita tuh jangan 100% pokoknya menganggap kekayaan itu wujudnya duit. Jenengan misalnya duwe anak bocah SMA, lah kok malam-malam bisa tahajud, kemudian dia witir doa kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana, doanya Rabbighfirli wali walidayya. Wah, itu rezeki anak model kayak gini nih, ini jauh lebih mahal dibanding kekayaan finansial yang antum miliki semuanya itu. Kenapa? Karena nek antum mati Pak, ya yang kita butuhkan itu bukan duitnya kita atau apa namanya kesolihan apa tadi jabatan anak kita, tapi dari kesolehan anak-anak kita itu tadi.
Wong zaman saiki itu, Pak. Antum duwe anak aja meneh kok rajin tahajud, rajin ibadah. Jenengan duwe anak ki orang lakoni dosa sik kebanyakan orang melakukan. Kuwi wis dinobatkan ya anak yang top, anak yang baik. Karena ada salah satu syair Arab gini kalimatnya ini. Ini disebutkan di situ gini, innalafiz zamanun kana tarkul qabihihi min aksarin nas kana ihsanan wa ijmalan. Akan muncul suatu zaman, saking parahnya zaman itu, anak yang paling baik itu adalah cukup dia bisa meninggalkan keburukan yang rata-rata semua orang mengerjakan. Misalnya rata-rata cah SMA ke mendem, rokok, mabuk, karo pacaran, gendaan dan sebagainya. Terus dia, kuwi amalnya biasa banget, wis pokoknya sepenting guru orang ngono kuwi tok ngono kuwi. Ora tahajud, ora apa sing penting ora maksiat sik kaya rata-rata orang melakukan. Itu wis dinobatkan sebagai ihsanan wa ijmalan. Makanya iso mondok ngono duwe anak kerasan gitu dok nang pondok bersyukur banget tuh. Walaupun nang pondok misalnya bolos, apa kon sinau ora gelem, ya toh, sing penting kerasan ngono nang pondok kuwi tetep dinobatkan ya ihsanan wa ijmalan. Kenapa? Ya karena nang pondok paling ora salat terjaga, paling ora mendem, paling ora ndek pacar, paling ora ya ora rokok dan sebagainya. Kuwi Ano, sepenting kerasan ngono njaluk apa turuti ngono ya, Pak. Penting kerasan ngono wae. Nanti bangane nang jopo ngebedal kayak gitu itu ya. Sama rahimahullah, maka ini balasan yang kedua. Nah, balasan yang ketiga itu yang kita harapkan tudfi'u ghadabur rabbi. Dengan sedekah itu kemudian Allah ya akan meredam kemurkaannya. Sehingga sedekah itu menyehatkan, sedekah mengkayakan, sedekah itu jadi tolak bala, sedekah itu bisa melindungi ya dari kematian buruk. Wes banyak banget balasan sedekah. Jenengan Bu, kalau baca di Al-Qur'an Allah memberikan balasan bagi orang yang sedekah itu lebih dari 90 tempat. Sedekah itu tolak balas, sedekah itu mancing rezeki dan sebagainya itu banyak banget. Gak ada yang mengatakan sedekah itu bikin melarat kecuali satu ayat yang mengatakan bahwa sedekah bikin melarat. Itu pun sumbernya dari setan. Inna syaiton ya'idukumul faqra. Itu ayatnya. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kamu jadi bangkrut, jadi melarat dengan sedekah. Padahal Nabi mengatakan man qasad mal bis sadaqah bal yasdaq. Tidak akan berkurang sedekah itu ya tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Justru kebalikannya malah bertambah. Yang berkata jangan apa yang percaya operasi. Ini janji Allah Taala. Allah itu kan janji orang bakal mengingkari. Dalam ayatnya gini loh. Manja abi hasanatin falahu asru amsalihha. Siapa yang sedekah sekali, Allah akan kembangkan dan kembalikan minimal 10 kali. Itu janji Allah Taala. Nah, Allah janji orang bakal mengingkari. Nah, jangan janji jam walu ya walu seberapa menuruni ini kan kita, tapi kalau Allah Taala loh, innallaha la yukhliful mi'ad, itu pasti orang yang insya Allah kuwi wong dalil. Jangan persahabatan ini misalnya tutup gelas ini kita balangke pakai jiblok hanya di persahabatan. Itu orangnya dalilnya jangan percaya. Ini berhukum gravitasi mungkin jangan percaya loh gitu. Itu tadi ayat Allah Taala surat Al-A'raf atau surat Al-An'am itu yang mengatakan siapa yang sedekah sekali Allah kembalikan dan kembangbiakan. Sampai Allah menganalogikan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama sahabatin ambatat sab'a sanabillah min kulli sumbulan ternyata habbah. Itu gambarannya Masya Allah. Allah ingin menganalogikan kelihatan berkembangnya itu kelihatan. Kan bisa saja Allah mengatakan perumpamaan sedekah itu pokoknya kamu sedekah sekali dibayar 700 kali kan bisa. Tapi enggak gitu. Allah ngasih gambaran kayak kita menanam satu butir biji, nanti satu biji beranak jadi 7 bulir. Pohon nanti saben satu pohon jadi 100 biji. Jadi cara berkembangnya itu Allah gambarkan sedekah yang ngono kuwi. Awalnya ketok kelong, ya tok kelong siji, ning nambah dadi pitu saben siji dadi 100 gitu. Nek riba ketoke gede di depan, bariku bangkrut. Itu
Wah, mobilnya api, tokonya anyar. Nah, tiba-tiba utangan riba, yakin komburine mesti bangkrut. Tapi kebalikannya nek sedekah, ketoke kolong, waduh, karek semene kuwi awale ning bariku berkembang, nyelot sugih tambah sukses. Kata Allah, yamhaqur riba. Sedekah, Allah bakal bangkrutkan riba dan kembang biarkan sedekah. Berkembang itu. Ini janji Allah Ta'ala, ya. Terus pokoknya nggak usah khawatir kaitan dengan sedekah ini. Apalagi tadi judulnya ini sedekah dapur umat untuk ngasih makan tadi ada TPA orang-orang miskin. Saya sampaikan ini sebelum sikilku kecil tidak sampaikan. Ya. Ternyata lah, ini anak belum balik jelas ke jariatin, kemudian ilmun yang tabibihi, ya, kemudian waladun soleh. Pokoknya jariah itu biasanya berkaitan dengan bangun masjid, yaitu ya jariah juga. Kemudian mengajarkan ilmu anak-anak soleh. Tapi ada jenis jariah yang itu ringan, praktis, ya, dan itu gampang untuk kita lakukan. Apa itu? Ngasih makan orang-orang bertakwa. Masya Allah, Nabi mengatakan gini, ini dalilnya nih. Dalam hadis Nabi mengatakan man wadda'a ta'am ila wadda'a bihi barokah. Tidaklah orang yang mau ngasih makan orang-orang bertakwa, siapa yang memberikan makan kepada orang, maka Allah letakkan barokah pada makanan itu sehingga dia mendapatkan pahala dari orang yang dia kasih makan. Misalnya ngasih makan anak TPA, bariku bocah-bocah do maca Quran kabeh. Itu kan bahan bakarnya dari makanan yang kita kasihkan. Kaya ranek bedane kayak jenengan bensin mubalek apa bensin ulama ini itu bahas bensin, maka motor ya itu kan bisa jalan karena bahan bakarnya. Maka kalau motor untuk kebaikan sik nukokke bensin itu ya untuk pahala. Ya sama kalau bahan bakarnya manusia ya panganan, jenengan ngasih makan, itu makanan masuk ke perut nanti jadi daging jadi darah, kuwi ilange panganan ya toh, itu sasi urung ilang lho kuwi. Maka selama makanan itu masuk ke perut orang yang kita kasih makan, semua amal soleh dari orang yang kita kasih makan itu pahalanya mengalir kepada yang ngasih makan itu tadi. Bahkan ada hadis ya, Nabi mengatakan salah satu yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi. Ada 3 golongan yang dia mendapat perlindungan di bawah arsnya langsung arsnya Allah Ta'ala. 3 itu apa? Al-mutawadi' fil makarih. Orang yang wudu walaupun dalam keadaan dingin, keadaan susah. Jadi orang sholatnya wudu. Wah, kuwi pahalanya gede loh kuwi. Orang sholat kok wudu. Ini padahal sunnah. Nek wudune saben sholat kuwi wajib. Saking gedene pahala sunnah iki ngalahke wajib lho kuwi. Wudu ora sholat ki sunnah, ning pahalane ngalahke wudu sik wajib. Wah itu. Sik kedua apa? Ini al-it'amul ja'i. Orang yang bisa ngasih makan orang yang kelaparan. Wah itu pahalanya Masya Allah itu. Karena dia kayak menghidupkan nyawa orang yang sebetulnya dia bisa mati. Apalagi ngasih makan orang-orang yang menolong agama Allah Ta'ala. Aku nek duit sambil jati rencana se dapur kita jatah 400 mesti 600 tak kirim ke nang Gaza kono ben dipangan cah cilik-cilik ngono kaya rencanaku ngono kuwi. Nek duit sambil jat. Masalah ra duwe iki. Itu penting ini kayak gini. Duit timbangannya miljatan gur simpen terus mati. Coba bingung nanti. Nang akhirat mah resiko loh kayak ngono kuwi. Orang yang nyimpen emasnya, peraknya, duitnya dan tidak diinfakkan di jalan Allah Taala, apa resikonya? Nanti dikalungi ular. Kata Nabi ayatnya itu alladzina yunfikun innalladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Siapa yang nyimpen emasnya, peraknya, duitnya wala yunfikunaha fi sabilillah dan tidak diinfakkan di jalan Allah, apa ancamannya? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira dengan adab yang pedih. Gimana adabnya? Yauma yuhma 'alaiha finnar. Mereka akan dipanggang di neraka. Fatuqwa bi'ajibahum wa junubuhum wa duhuruhum. Kemudian akan disetelika wajah dan punggung mereka. Nah, wong sugih-sugih ada kabar gembira. Mligini pun dumateng para agniya. Wong sugih-sugih niku napa? Duit sik disimpen-simpen ora disedekahke iki mau, sik pelit-pelit itu didadekke setelika. Nanti akan disetelikakan di wajah dan punggung kita. Mungkin pertanyaannya, sik disetelika kok raine karo gegere to, Pak? Itu ternyata ada keterangan dari Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat itu. Ternyata wong sugih itu nek didatangi wong melarat,
mau minta sedekah kuwi langsung rupane beda. Engko sik diketokke gegere. Makanya raine karo gegere kuwi disetlika sok ben. Makanya nek jenengan ketemu wong sugih kok pulatane elek ngono kuwi, dijaluki sedekah kok malah rupane dadi kaya cucukan ngono kae. Nah, kandhani, Pak. Ditenono sok ben, Pak. Raimu kaya ngene setlika kowe dhuwit sik kok simpen kuwi, diadekke setlika. Surat At-Taubah ayat berapa itu? Itu kalau Nabi yang menjelaskan itu bukan dadekke setlika, tapi dijadikan ular. Ada hadis itu Nabi mengatakan idza ra'aitumur rajul yu'ti minad dunya wa la tu'addi zakatahu. Siapa manusia yang dia dikasih harta oleh Allah Taala kemudian tidak ditunaikan haknya. Haknya itu ya orang melarat dia punya hak, kemudian istri kita punya hak, orang-orang miskin punya hak, ya dia tidak tunaikan haknya. Apa ancamannya? Musilalahu sujalakro, maka akan dikalungkan hartanya itu dalam wujud ular, kemudian mengatakan ana maluka wa ana kanzuka, saya ini adalah duitmu, saya ini adalah simpenanmu. Iki ngomong ulah lho iki. Nah aku kan gur talang atur iki, talang ature ulah ya. Jadi ini ularnya itu nanti akan mengatakan begitu. Alhamdulillah, maka ya kaitan dengan sedekah wabil khusus kaitan dengan makanan ini ada jariah khusus, yaitu apa? Dia akan mendapatkan pahala dari semua amal soleh yang dilakukan orang yang kita kasih makan. Ini pahala neraktir, podo pahala jajaki, pahala ngasih makan ini sama. Mulane nek duit ngono ki nek mangan itu nek iso ngejak kanca ditraktir dan dipilih yang ditraktir itu dipilih orang-orang yang bertakwa karena pahalanya beda. Maling barang dijajake ya bahaya, ngerti maling kok bariku nyolong antum berarti melo mensukseskan jadi tim suksesnya maling no. Aku ora nyolong lho, aku nggur jajake. Padha terlibat engko kuwi. Makanya ya ini penting. Kata Nabi gini, la taqul ta'aman ila taqiya, wa la taqul ta'amaka ila taqiya, wa la tusahib ila mu'minan. Kamu jangan mencari teman kecuali orang bertakwa, kamu jangan makan makanan kecuali miliknya orang bertakwa, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tiga tadi, golek konco kudu bertakwa. Yang kedua, nek antum mau makan selektif, ora kabeh panganan dimakan. Nah misalnya ternak babi ngono rasa ndadak makan ke rumahnya itu. Pak, mangke sonten kula aturi tindak nggih tenggen kula. Wong usahane ternak babi ora duwe hasil yang lain mendingan rasa. Selektif ngono lho, Pak, ora kabeh panganan dimakan. Enak lho ki. Enak, tapi nek orangnya itu jelas usahanya ra beres ngono ki selektif. Terus yang ketiga, Pak, jangan sampai ada yang makan makanan kita kecuali orang bertakwa. Makanya nek ada tamu orang bertakwa, ora apa-apa, kabeh entek ngono ora apa-apa. Karena panganan kita dientekke orang bertakwa, itu barokah. Ya, fa inna likulli dhaifin barakatin. Sesungguhnya saben tamu itu bawa barokah. Walaupun tamu iki ngentekke apa-apa di rumah kita, sing penting tamunya bertakwa. Karena nanti dia akan beramal soleh, dia membaca Quran, dia sholat. Wah, itu semua ibadahnya, sholatnya ya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Ora kok wonge gah aku ora gelem mangan nggonmu, aku pahalane kok pek, ora kok pek. Urusane untuk pahala dhewe, aku ya untuk pahala karena kan aku memfasilitasi. Begitu ya toh. Jamaah rahimakumullah. Nah, sedekah ini ya, sedekah itu kalau di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Mbak, ini terbagi ada 3. Makanya saya sampaikan walaupun sekilas ini biar nanti kita itu bisa mengalokasikan sedekah itu ke apa namanya, maksudnya sedekah ini ternyata begitu banyak gitu loh ya. Ada sedekah kata beliau yang pertama sedekah wajib, yang kedua ada sedekah yang mustahab. Mustahab itu sangat ditekankan. Yang ketiga sedekah tatawu. Tatawu itu sedekah yang apa namanya, istilahnya tidak wajib. Terus tatawu itu umum, sedekah umum gitu bahasanya. Kalau yang wajib, ini sedekah tapi wajib. Wajib kan kudu, kalau ditinggal dosa. Ini ada 5. Pertama nafkah. Nafkah itu sedekah tapi ke istri, ke ibu, ke adik. Kalau orang tua kita sudah nggak mampu, sama anak. Nah itu jenis
jenis sedekahnya ke keluarga nafkah itu juga nggak cuma duit. Ini penting ini para bapak-bapak. Nafkah itu jenisnya ada 4 juga. Pertama kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, colokan, ngono barang. Wong wedok saya kan butuh colokan. Rono rene nggo goleki colokane ndi ngono kuwi. Nek ora ndek colokan golek power bank kok masalahe. Terus yang kedua, Pak, nafkah batin, misalnya ya hubungan suami istri. Terus yang ketiga nafkah ilmu. Wah, iki lho arang lho mau balik jelaskan nafkah kok nek nafkah ilmu ini. Nah, yang keempat termasuk jenis nafkah itu adalah ya muasyarah, mengajak mereka untuk mengajak ngobrol, menyenangkan hatinya, ngejak piknik, ngejak dolan, ya toh, ngeterke blonjo, ya pokoknya diseneng-senengke. Itu bagian dari nafkah. Lah nek merantau ngono ki mungkin nafkah lahir iso, nah, tapi nafkah batin terus ngejak ngobrol, nyenengke, kuwi bang iso. Merantau wae nek 40 tahun wis rasa merantau. Allah menyuruh kita nek 40 tahun kon ngokehke sedekah, kon ngokehke bersyukur, kon ngokehke amal soleh, terus suruh memperbagi hubungan keluarga. Tuh surat Al-Ahqaf ayat 15. Aniskuro nikmataka allati an'amta alayya wala walidayya, kon ngokeh kowe berbakti, wa amal sholihah, kon ngokeh amal soleh, wa aslih dzurriyyati, tuh kon memperbaiki hubungan keluarga. Apa kurang le ninggalke anak bojo ngono apa piye? Masa wis 40 tahun sik merantau wae terus kapan iso awur keluarga ngono kuwi. Ini bagian sedekah itu. Nah, nafkah wajib ada zakat, ada nafkah, ada korban. Korban itu sebetulnya tidak wajib, tapi kalau dia mampu jadi wajib. Berlandaskan ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, itu Nabi mengatakan man kana lahu sa'yan, siapa yang diberi kemampuan untuk korban falam yudhiha, dia enggak mau korban padahal mampu, itu berarti dia berdosa karena meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Fala yatina musallana, kata Nabi surasa ndadak ning lapangan barang. Oh, ancamane berat iki. Gayane duwite akeh, salat, tapi ora korban. Ayatnya padahal fasoli li rabbika wanhar, salat terus korban. Ini sedekah wajib itu. Nah, sedekah sunnah sekarang. Nah, sedekah sunnah yang ditekankan itu nomor 1 jariyah. Karena jariyah itu sedekah tapi mengalir terus, gak putus-putus. Terus juga nggak cuman ilmu, nggak cuman anak, tadi ngasih makan orang miskin, ngasih makan orang bertakwa, itu ya jariyah. Jenengan nanem pohon, jelek ngono terus jenengan mati, pohon itu kalau dipakai dinikmati, buat nikmati orang lain itu sedekah. Walaupun buahnya kalau muncul itu sik mangan codot apa sik mangan maling toh, tetap sedekah wi. Atau jenengan bangun masjid itu ya jariyah. Kalau masjidnya nggak bisa ya karpetnya. Kan ada kata Nabi sabatun yajri li abdi ajruhu. Ada 7 amalan yang mengalir terus pahalanya, nggak putus-putus. Fa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Padahal dia sudah di dalam kubur setelah matinya. Apa itu? Man alimal ilma, ngajarkan ilmu. Man jara nahro, mengalirkan sungai. Man hafara bi'ra, nanem bikin sumur. Terus man warasan nahla, nanem pohon. Man bannal masjidah, bangun masjid. Terus ada 7 gedawan bahas iki. Tapi sedekah itu ya begitu banyak yang ditekankan itu. Ada jariyah, ada muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan. Misalnya enek tamu, nyuguh tamu itu kewibawaan. Ada orang datang misalnya yang ngenes disangoni, itu kewibawaan. Ngekei Pak Ogah, ngekei tukang parkir, ngekei sik nyetopi dalan ngono ki kewibawaan kuwi ya. Aja ngasih orang ngelungi ngono lho. Pomene sik jenggoten-jenggoten ngono kuwi menjatuhkan martabat wae to. Nek tukang parkir ngrasani apa kuwi wong jenggoten pelit. Nah, kan menjatuhkan martabat, ngelek-eleki kesatuan wong jenggoten wae. Mulane aku saiki nyapi orang ewunane pirang-pirang nang mobil ngono. Nyo ngono. Nah iso malah dipunjuli ngono kuwi. Dadi wah, jenggot putih kae lumayan ngono kuwi kan rada terhormat itu, menjaga muruah Islam. Ya toh? Terus ada sedekah namanya kifayah. Kifayah itu untuk kebutuhan kita. Misalnya gini, jenengan ibadah butuh mobil, butuh motor, butuh baju, butuh fasilitas, butuh HP yang mendukung ibadah. Maka duit yang keluar untuk kebutuhan ibadah, misalnya beli motor, beli mobil, beli laptop, beli apapun yang itu digunakan untuk mendukung ibadah, itu sedekah. Misalnya beli jubah kayak gini, ini kan untuk ibadah, ya toh? Maka duit yang keluar untuk jubah, untuk sorban, untuk peci itu dinilai sedekah. Karena ini jelas untuk ibadah.
Nek kaos ngono ya iso nggo ibadah ning iso nggo biliat barang masalahe beda-beda. Nek jubah ngene ora patut nggo biliat ngono kita ora patut. Pokoknya nganggo sorban barang arep biliat dadak nggo sorban barang ya ta. Itu namanya kifayah. Ada lagi sedekah namanya istimaiyah, sosial. Ya kayak tadi berbagi makanan atau sosial kalau di masyarakat itu misalnya endak-endak wong loro, ada tarian untuk sosial kematian. Oh itu sedekah kabeh lho kuwi. Wis kalau ini gampang. Nah, ada sedekah tatawwu namanya ini yang ketiga, dan ini wujudnya tidak hanya duit. Antum ya menulungi orang atau melonggarkan waktu untuk berbuat baik ke mereka, ini juga bagian dari sedekah. Jamaah rahimakumullah, ya sudah 40 menit. Saya pesan pokoknya tadi ya nggur 40 menit. Jane tak siapi oke iki tapi ora apa-apa lah. Tak cepet-cepet ki. Ya kula ngomong ngasih tak cepet-cepet ki ngono lho ya. Dadi ben cukup. Kuwi ya biasane mau balik liyane kuwi dietrek-etrek ngono kuwi iso sak jam ngono ki. Ya iki cukup 40 menit ya karena banyak poin-poin yang global yang sebelumnya belum kita rincikan, tapi secara umum paling tidak ya kita sudah sampaikan ya secara rumus. Penting antum nggak usah heman-heman, duit ki aja dieman-eman. Allah ya sudah ngasih tahu Pak resep supaya rezeki itu ora pedot-pedot biar terus mengalir kepada kita. Caranya gimana? Nek antum dapat aja ditahan, langsung distribusikan. Kata Nabi, innallaha khalaqal ibad wa ahsabin ni'am. Allah itu ngasih harta kepada hamba, kenikmatan itu terus mengalir, enggak putus-putus. Tujuannya apa? Ada dua, kata Nabi, liwaqiruhu wa baddalu li ghairiha. Untuk kita manfaatkan untuk kebutuhan kita supaya dukung ibadah, misalnya untuk umroh, untuk mangan, untuk apa-apa sih penting dukung ibadah. Ki rasa deman-eman. Misalnya jenengan butuh makan enak demi untuk ibadah, itu nilainya sedekah. Ojo meneh kok dikasihkan orang. Jenengan dahar dewe tapi niatnya untuk menguatkan fisik dalam ibadah, itu dinilai sedekah. Itu memang Allah kasih nikmat itu untuk itu. Terus yang kedua Bang, wabadalu li ghairiha, supaya bisa kita distribusikan kepada yang lainnya. Fa in muni'a, tapi kalau kita malah menahan, ditahan untuk simpen. Allah itu enggak suka. Nazza minhu wa badalu li ghairiha. Maka aliran nikmat akan kami cabut dan aku akan pindah kepada yang lainnya. Ki wong iki ra kuat kanggonan nikmat iki tak kei ilang, kok simpen jabut wae pindah liyane. Ngono caranya. Maka kita kalau dapat biar enggak putus-putus terus mengalir, kalau dapat segera dimanfaatkan, ya didistribusikan, gunakan untuk kebaikan. Nanti lah masuk lagi, keluar masuk. Memang sehat ya gitu, ada keluar masuk gitu ya. Nek masuk tok tanpa keluar kuwi ampek kaya napas. Ora ditokke, mlebu tok ya sesek ngono kuwi, mlebu metu. Makanya banyaknya pemasukan duit ke dompet itu tergantung banyaknya pengeluaran isi dompet ke keluarnya kayak gitu itu. Ada keajaiban dunia nomor 8 setelah Candi Borobudur, yaitu sumure Mbah Kakung saya di Purworejo itu. Kenapa? Karena disedoti nggo masjid, ya toh, iku anehnya sut meh entek, tapi sesuk utuh meneh. Tapi nek ora disedot ora nambah. Aneh to kuwi. Sumur kuwi ngono kuwi, sumure Mbah Kakung kae. Oh ya gumun. Ya jane kabeh sumur ya ngono kuwi, ya toh. Nek ora disedot ki ya pancet ngono kuwi terus. Tapi aneh nek disedot kuwi ketoke kolong sesuk utuh meneh. Tur banyune resik. Nek pelit-pelit ngono kuwi hasilnya ora tambah. Nek sedot mau tambah. Gitu terus. Itu nggih. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan kesalahan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Yusuf Hilmi Ahmad atas paparannya mengenai the power of sedekah pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah
penggalangan dana dan moderator, kepada moderator dan tim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ngetos Pak, jalannya kabeh meskipun boten sabar. Boten sabar pengen, karena tadi sudah disampaikan Mas Hanif, memang di antara cara kita hari ini dan penggalangan dana, terutama untuk dapur umat yang tadi secara garis besar sama diatur oleh Mas Agung ini, kiprahnya dan lain sebagainya. Ada sedikit sing kelewatan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh dapur umat itu nanti itu pernah diminta bantuannya untuk mengcover satu wilayah. Jadi memang ketika terjadi, terutama terjadi ketika bencana dan lain sebagainya Pak, itu memang sosial atau makanan itu memang seringkali jadi pintu masuk Pak. Sering sekali jadi pintu masuk baik dari manapun, baik dari kita muslimin ataupun jadi dari orang-orang non-muslim, dari orang-orang kafir. Kalau misalnya kiamat beberapa kali waktu di Merapi kalau nggak salah, di Merapi itu juga seperti itu Pak. Waktu bencana gunung meletus di Merapi itu, subhanallah, di taman kita tamatin itu mereka itu orang-orang Nasrani itu ngedunke panganan itu mesti deket waktu mesti ada. Saya yakin bapak-bapak yang sering ke jadi relawan-relawan terutama di daerah bencana alam pasti asli temuannya itu kados mengkatungi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa dakwah dengan sosial ini seringkali di dalam berbagai situasi itu memang bisa menjadi ujung tombak. Maka dari itu untuk ke depan tadi tidak disampaikan oleh Pak Agung bahwa dapur umat ini ingin kontinuitas, ingin terus berkarya di bidang dakwah sosial ini, dan itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa sinergi dari kita semua, tanpa sinergi dari kita semua. Maka dari itu pada malam hari ini kita ingin membuka peluang kepada panjenengan semua yang ingin menjadi donatur tetap bulanan untuk dapur umat ini, sehingga ke depan dapur umat ini bisa memberi manfaat yang besar terutama untuk masyarakat. Jadi silakan nanti untuk Pak Abu Hanif nanti mungkin beliau nanti akan mencatat siapa yang masyarakat dan besarannya membuat surat. Tapi intinya dapur umat malam hari ini mengundang panjenengan semua, mengajak panjenengan semua untuk bersinergi dengan dapur umat sehingga dapat terus berkiprah dalam dakwah sosialnya. Entah berapapun yang panjenengan niatkan untuk donatur tetap bulanan bagi dapur umat, insya Allah akan dikerjakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dapur umat. Seberapa? Ya. Jadi nanti teknisnya dulu Pak. Teknik untuk bisa angkat tangan kita dapat. Ya nanti bisa yang paman yang ngersakan nanti bisa silakan angkat tangan, kemudian dicatat oleh Ustaz Abu Hanif untuk jumlahnya, nomor telepon dan lain sebagainya. Dan itu nanti diambil ya Ustaz. Insya Allah untuk untuk pengumpulan dana bulanan itu, insya Allah ada tim dari dapur umat yang akan mendatangi panjenengan, konfirmasi panjenengan, kemudian mengambil, menjemput dana tersebut di rumah jenengan. Jadi
teknisnya seperti itu yang disampaikan oleh Ustaz Abu Hanif. Untuk pengumpulan dana kolektif tiap bulanan ini akan dijemput di rumah panjenengan. Mungkin tadi sudah cukup banyak manfaat dan faedah tentang sedekah yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi, dan saya yakin tidak perlu banyak mengulangi kembali. Hanya panjenengan nunggu panjenengan untuk kesediaan panjenengan berapapun yang bisa panjenengan infakkan secara rutin tiap bulan, yang bisa panjenengan berikan untuk dapur umat. Monggo silakan siapa yang ingin, siapa yang ngacung tangan pertama, mudah-mudahan nanti sing ngacung tangan seterusnya nanti pahalanya juga ngalir kepada sing ngacung pertama. Monggo sedang dari bapak atau ibu silakan. Siapa yang kersa menjadi donatur bulanan berapapun tiap bulan nanti akan dijemput oleh tim dari dapur umat, akan dicatat oleh Ustaz Abu Hanif. Mungkin yang panjang ingin nimang-nimang silahkan. Saya ingin cerita sedikit. Nabi ini pun nanti cerita ada seorang laki-laki yang dia melakukan safar, perjalanan, melaku wonten dalan. Sesampainya di jalan dia lihat ada krasa lupa. Dia merasa haus. Tidak berapa lama kemudian dia ketemu kali sumur. Dia melihat sumur, karena terdorong merasa haus, dia kemudian masuk ke dalam sumur. Karena pun bayangke sumurnya sumur Dragon Kompan itu betul. Sumurnya itu sumur yang kira-kira saya bayangke remaja umur 15 tahun pas kuat-kuatnya itu pun tidak bisa. Seperti kisah Nabi Yusuf itu nggak bisa naik sendiri tanpa bantuan orang dari atas. Tapi terdorong rasa hausnya dia turun. Sampai di dasar dia minum sepuasnya. Sampai terpuaskan rasa hausnya. Selesai dia rasa hausnya hilang, segera balik, tenaganya pulih, naik dia ke atas. Sesampainya di atas dia melihat ngersane enten Wau nggak so? Wau nggak nggak so? Asu pak, wau. Kire jalhat taro. Kire ini pun dilatih apa jenis lemah, yang teseh enten rodok meseh apa toyone siti ngaten itu. Kami mikir terus mikir. Iki mesti rumangsa ngelak kaya dunia aku sing nggih mau juga terasa. Apa yang dia lakukan? Tentang sih balik dia masuk ke dalam sumur. Yang kedua itu lebih susah lagi Pak. Kayak dia naik ke atas sambil bawa air di kuf niku kaos kaki tapi senging kulit. Jadi boten brodol iso boten tembus banyu bisa dimasukkan ke situ. Dia dikit pakai giginya, balik munggah meneh dikasih minum itu kira waung tadi. Selesai minum, wae klepat boten mawon rahmatur nuwun rasalam ora jazakumullah khairan katsiran ora. Langsung klepat itu Pak. Rumah. Yang subhanallah, Nabi katakan perbuatan dia ini ghafarallahu lah wa syakara. Ghafara lahu. Allah mengampuni dosa-dosanya wa syakara dan memberikan apresiasi atas perbuatannya. Amalnya menurut ngei banyu. Allah banyu aku asak bebas. Ngeki banyu sing dikei banyu ya mong kire. Ngeki banyu sing dikei banyu kire. Itu kata Nabi ghafarallahu lah wa syakaralah. Allah mengampuni dosanya dan mengapresiasi perbuatannya itu. Niku mung banyu tur sedekah nyang di
So bayangkan ketika panjenengan memberikan sesuatu 1.000, 2.000, 10.000 dan kemudian itu masuk ke dalam tubuh, Pak. Masuk ke dalam tubuh jadi tenaga seorang untuk alif lam mim. Alif lam mim itu kata Nabi tidak satu. Alif lam mim itu kata Nabi alif satu, mim satu, lam satu. Yang tiap satu kata Nabi, tiap satu huruf dari bacaan Quran itu dikalikan 10 kali kebaikan. Dan 10 kebaikan itu bersumber dari makanan yang panjenengan sedekahkan untuk niku. Kalau makanannya itu kemudian netes dari wacanan Lapor dari